Oke, ini untuk anak-anak kelas 7. Ya, saya sudah berikan materi melalui PDF kepada kalian berbicara tentang satuan, ya, dari satuan panjang, satuan massa, suhu, muatan arus, luas, dan volume. Di catatan itu Bapak sudah kasih lengkap. Dan bagaimana mengkonversikannya? Kalau dia turun satu tangga kali 10, itu silahkan kamu baca. Dan di SD sebenarnya kamu sudah belajar itu. Di video ini Bapak hanya menekankan apabila satuan itu berbentuk seperti ini. Misalnya kilometer per jam disuruh rubah menjadi meter per sekon. Gram per sentimeter pangkat 3 disuruh rubah menjadi kilogram meter pangkat 3. Di situ yang akan Bapak lebih tekankan. Dan satuan itu sebenarnya ada dua jenis, satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang dapatkan kalau dia menggunakan alat ukur, misalnya alat ukur panjang, ini mistar ya. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang bisa berbeda ya hasil pengukurannya apabila orang yang mengukur itu berbeda, misalnya jengkal. Ini termasuk satuan tidak baku. Kalau Bapak disuruh misalnya mengukur dari titik ini sampai titik ini menggunakan jengkal Bapak 1, 2, kemungkinan kalau Bapak suruh kalian itu lebih daripada 2 karena tangan kita udah berbeda. Tapi kalau saya suruh kalian menggunakan penggaris mengukur ini, ukur panjangnya, kalaupun saya mengukur atau kalian pun mengukur pasti hasilnya sama. Itulah disebut dengan satuan yang baku. Itu yang pertama. Ya, jadi satuan tidak baku itu yang berbeda hasil pengukurannya. Sekarang bagaimana kalau konversi satuan itu kilometer per jam menjadi meter per sekon? Ya, caranya adalah 72 kilometer ya menjadi meter. Jadi 72 ini milik kilometer. Pertama kamu rubah dulu 72 kilometer itu berapa meter? Lihat di catatannya 72 kalau kilometer ke meter itu turun 3 tangga berarti kali 1000. Ya. Satuan waktu 1 jam itu adalah 3600 sekon. Jadi ini per jam, per 1 jam. Jadi sini 1 jam. Berarti 1 jam 3600 detik. Detik itu nama lainnya sekon ya nak ya. Sekon. Nah, itu dia. Berarti ini jadi 72.000 meter dibagi. Ingat dari 1 jam 3600 sekon atau detik. Berarti 3600. Coret 20 di atas, ini hasilnya adalah 20 meter per sekon. Begitulah caranya kalau kita mengubah satuan yang seperti ini. Yang kedua, misalnya kita disuruh mengubah kilogram, nanti kalian akan menemukan satuan-satuan yang seperti ini ya. Ini yang kedua, 1 gram per sentimeter pangkat 3. Ini 1 gram ubah ke kilogram, 1 gram ubah ke kilogram, 1 gram ubah ke kilogram. Ingat tadi nak bagaimana? Gram ke kilogram. Naik 3 tangga. Kalau naik tadi dibagi. Berarti ini adalah 1 bagi 1000. Ini sudah menjadi kilogram. Ya, ini tadi per sentimeter pangkat 3 juga 1. Kalaupun misalnya di sini 2 gram berarti di sini 2 per 1000. Jadi angka 2 itu adalah milik si gram. Kalau di bawah 1, gitu ya. Sentimeter pangkat 3 menjadi meter pangkat 3. Lihat, naik 2 tangga. Ingat kalau dia pangkat 3 naik 1 tangga kali 1000. Berarti kalau 2 tangga 1 juta. Dia dibagi nah. Berarti dia dibagi. Berarti ini 1 bagi 1 juta. Ya. Nah, ini kan pembagian bilangan pecahan. Bisa kita rubah menjadi perkalian menjadi 2 bagi 1000 kali 1 juta bagi 1. Ingat ya, pecahan, pembagian bisa dibuat jadi perkalian. Berarti ini kilogram per meter pangkat 3. Ini lihat kan, 1000 kita hapus, kita bagi 1000, 2 kali 1000 berarti 2000 kilogram per meter pangkat 3. Jadi ingat, begitulah caranya kalau satuannya bentuknya seperti ini. Kemudian kita berbicara tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa sih Pak? Notasi ilmiah itu adalah suatu bentuk yang kita gunakan untuk menyederhanakan
suatu bilangan yang sangat kecil atau yang sangat besar. Nah, jadi konsepnya begini, A, titik-titik kali 10 pangkat N. N-nya nanti adalah pangkat berapa, dia bisa pangkat 10, pangkat 20, ya. Ini harus bilangan bulat, nggak bisa bilangan pecahan, ya. Harus bilangan bulat. Kemudian A-nya harus lebih besar dari 1 dan lebih kecil daripada 10. Berarti 1, 1,5, 1,3, tapi nggak boleh dari 10, gitu ya. Lebih kecil dari 10, berarti angka 1 sampai 9 ya. Nah, misalnya 500, kita ingin buat menjadi 10 pangkat berapa, kira-kira begitu. Berarti ini menjadi 5 kali, lihat ini nah. Jadi harusnya kan 5 kali 100 kan? 5 kali 100. 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Jadi 500 itu bisa kita tuliskan menjadi, hitung aja nolnya, 5 kali 10 pangkat 2. Kemudian 51 kali 10 pangkat 3. Hitung aja nolnya, ada 3. Tetapi ingat, angkanya harus lebih besar dari 1, lebih kecil dari 10. Berarti 51 itu udah justru lebih besar dari 10. Berarti kita tulisnya harus apa? Harus 5,1. Ini 5,1. Nah, bagaimana Pak cara hitung pangkatnya di atas? Lihat ini, hitung aja. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa tuliskannya menjadi 5,1 kali 10 pangkat 4. Kemudian misalnya 615.000. Kalau Bapak tuliskan bisa begini, 615 kali 10. Itu nolnya ada berapa? Pangkat 3. Tapi ingat, tadi harus lebih kecil dari 10. Kalau 615 itu udah lebih besar dari 10, bahkan sangat besar. Berarti kita ambil 6,1. Nah, 6,1 sekarang Bapak hapus ini ya. 6,1 hitung yuk berapa angka di belakang koma. 1, 5, nolnya 3, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia pangkat 5. Misalnya ini ada nolnya sangat banyak, ada sampai 9. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi berapa? 3 kali. Hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 3 kali 10 pangkat 9. Yang kedua misalnya, dan di satuan-satuan yang di materi Bapak berikan itu yang melalui PDF itu kan ada pangkat-pangkat di situ Bapak buat ya. Misalnya Pak, tapi bagaimana Pak kalau nolnya di sebelah sana ya kan? Nah, kalau nolnya sebelah sana. Kalau tadi nolnya sebelah kanan, itu pangkatnya positif. Kalau nolnya sebelah kiri nanti pangkatnya negatif. Mari kita lihat, misalnya ini bisa kita tulis, Pak bisa 45, nggak boleh, karena tadi A-nya harus lebih kecil daripada 10. Berarti harus 4,5. Ini kan komanya di sini nak ya, komanya. Ini komanya ya. Pindahkan aja komanya ke 4. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4,5. Berapa jauh kamu geser tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10. Tapi ingat, nolnya di sebelah kiri. Berarti itu jadi pangkat minus. Berarti 4,5 kali 10 pangkat minus 5. Misalnya ini yang kedua, 8, 0, nah banyak sekali nolnya. Kita mau tulis ini kan, kalau kita tulis angka-angka ini kan sangat ribet ya. Nah sekarang kita mau buat dia sangat sederhana. Menjadi dengan apa? Menggunakan notasi ilmiah. Apakah boleh saya buat 84? Tidak boleh. Apakah Bapak bisa buat 0,84? Juga tidak boleh. Ingat, A-nya itu harus lebih besar dari 1. Kalau 0,84 masih lebih kecil dari 1. Berarti bagaimana? Saya harus tulis 8,4. Ini komanya tadi nak ya, saya pindahkan ke sini. Hitung berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 8,4 kali 10 pangkat minus 10. Ya, ingat kalau nolnya di sebelah kiri itu jadi minus, kalau nolnya di depan itu jadi positif. Pokoknya notasi ilmiah itu bentuknya menjadi A, titik kali 10 pangkat N. Ingat, N itu harus bilangan bulat, A-nya harus lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Untuk apa ini kita gunakan? Ketika kita melakukan pengukuran. Contoh lagi sederhana, misalnya mau ditanya 1 mm itu berapa meter? Itu naik berapa tingkat? Itu naik 3 tingkat. Berarti bagi 1000. Ya, berarti 1 bagi 1000. 1 bagi 1000 itu ada hasilnya 0,01. Ya kan? 0,01. Berarti 0,01 bisa kita tuliskan bagaimana? Ingat, 1 kali. Ingat, komanya kamu pindah
1, 2, 3. Berarti 10 pangkat minus 3. Oke? Paham ya anakku ya? Atau juga boleh sebenarnya 1/1000. Itu juga sama dengan 1/10 pangkat 3. Ini pembagian. Boleh kamu rubah menjadi perkalian itu 1 kali 10, tapi pangkatnya berubah jadi minus. Oke? Ini adalah pemahaman tentang notasi ilmiah dan juga satuan kalau bentuknya seperti tadi. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.